Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Bagi kalian yang mungkin kerja kantoran, saya rasa ini sudah mulai jam pulang kantor ya. Bagaimana kabar kalian semua teman-teman? Saya harap kalian sehat ya. Ingat teman-teman, selalu prokes ya. Karena wabah COVID-19 ini tampaknya belum terlalu surut ya. Nah, kemarin kita melihat bahwa the global crypto market itu sementara berdarah-darah. Hari ini dia kasih hijau. Besok kita nggak tahu bagaimana kabar. Karena ketegangan-ketegangan di daerah Rusia dan Ukraina sana, plus juga makroekonomi mengenai masalah tapering off dan lain-lain, itu belum ada kejelasan, teman-teman. Ya, begitu. Jadi, Anda juga harus bijak-bijak bermain ketika kondisi angin ribut lah, atau cuaca atau iklim lagi tidak baik, atau ketika kondisi kondusif saja. Jadi harus bisa menyesuaikan diri ya. Oke, jadi kalau saya lihat di sini, saya khususnya saat ini akan ngomong tentang Ethereum ya teman-teman. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah share di video. Saya nggak tahu kalian udah nonton apa belum ya, tetapi saya sudah share di situ hasil dari penyelidikan saya di Coin98 Analytics ini teman-teman, bahwa DeFi ya, saya mau ngebahas DeFi supaya kalian paham ya. Akhir-akhir ini kan banyak token-token yang sebetulnya mereka lebih senang DeFi, dan holder atau investor itu juga jauh lebih senang DeFi. Kalian perhatikan nggak ini teman-teman ya, TVL ya, Total Value Locked on Multiple Blockchains Overview. Jadi kalau kalian perhatikan dari seluruh blockchain yang ada, ternyata ini kalau kalian tarik garis lurus ke sini itu 50%. Jadi ini Ethereum ini ada 123 miliar US dollar. 123 miliar US dollar ya teman-teman. Jadi coba kalian hitung ya, supaya kalian punya gambaran loh. Saya mau ngomong Ethereum nih, jarang-jarang loh saya ngomong koin-koin papan atas. 123 miliar kali 14.350. Saya skip dulu miliarnya ya teman-teman. Jadi 1.765 triliun, katakanlah 1.800 triliun, ya 1.800 triliun, bukan main ya, hampir 2.000 triliun, itu mereka masuk orang-orang itu di DeFi dan di basisnya Ethereum. Ya, paham ya teman-teman? Kalau kalian perhatikan, kalian bandingkan dengan BSC, ini mah nggak ada apa-apanya, paling ini cuma 11%-nya Ethereum. Selebihnya ini kuenya kecil-kecil. Ya, kuenya kecil-kecil. Dan yang kuenya segini ini adalah dikeroyok oleh semua ini. Ini kecil-kecil semuanya. Yang paling dominan itu adalah Ethereum. Mungkin karena pertama kali ya di awal-awal dulu munculkan setelah Bitcoin ya munculnya Ethereum di awal-awal. Binance kan baru-baru ini aja. Mungkin karena itu. Dan mungkin karena itu juga makanya market cap USDT itu selalu di atas. Mungkin karena itu. Nah, teman-teman, yang mau saya sampaikan kepada kalian, DeFi itu kan banyak banget ya, DeFi. Coba kalian googling atau kalian kasih pendapat yang kalian mengerti tentang industri keuangan di alam fisik yang kelihatan sekarang, yang tersentralisasi itu apa? Sebut saja perbankan ya. Jadi ada, kalau misalnya kalian ke Bursa Efek Indonesia, itu kan ada perusahaan keuangan ya di sektor keuangan. Misalnya sektor keuangan. Keuangan itu kan ada banking, ada insurance, ya begitu ya. Jadi ada perbankan, ada asuransi, ada yang ngasih kredit ya, yang ngasih kredit seperti itu ya. Perusahaan-perusahaan finance seperti itu.
ya, kemudian perusahaan reksadana, seperti itu. Banyak loh. Nah, kemudian di perbankan sendiri kan kegiatannya banyak. Iya bukan? Di perbankan sendiri kan banyak. Tabung ya, masalah menabung, masalah pinjam meminjam, begitu ya. Masalah kredit juga ada, KPR juga ada, seperti itu. Macam-macam, banyak banget aktivitas perbankan itu. Kalian bisa googling lah. Nah, seluruh aktivitas keuangan yang saya sudah sebutkan tadi, kalian bisa cek di Google, begitu banyak. Itu dipindahkan ditanam di atas blockchain. Itulah DeFi, Decentralized Finance, sehingga nggak ada yang ngontrol. Kalau bank masih ada yang ngontrol, ya perbankannya, ada otoritas. Nah, seperti itu. Dan DeFi itu, seluruh aktivitas perbankan itu banyaknya adalah di jaringan Ethereum. Contoh, sebut saja misalnya farming. Ya, farming, staking, borrowing, lending, aktivitas pinjam meminjam. Ada loh teman-teman. Saya sudah belajar ini. Jadi, misalnya Anda harus sediakan, katakanlah, koin-koin yang papan atas, Bitcoin, Ethereum, BNB, begitu ya. 150% sehingga Anda bisa mendapatkan 100%. Kira-kira seperti itu, ya. Anda harus siapkan kolateralnya, bahasa kerennya kolateral, bahasa gamblangnya adalah agunan, ya, jaminan. Anda siapkan jaminan katakanlah 1 Ethereum katakanlah 38 juta. Katakanlah 40 juta ya, 40 juta. 40 juta itu adalah 150%. Jadi Anda hanya bisa mendapatkan 3/4, hanya bisa mendapatkan pinjaman 30 juta. Nah, jadi Ethereum-nya itu nanti kalian harus harus deposit sehingga Anda bisa mendapatkan pinjaman. Kira-kira seperti itu. Dan itu tidak ada orang. Nggak ada orang yang mengurusnya. Beda dengan di bank. Kalau di bank mau ngurus pinjaman aja bisa sebulan belum kelar-kelar. Nah, karena begitu banyaknya, ini kan kalau misalnya mau ngurus seperti ini kan harus ada Ethereum dong. Kan segala sesuatu aktivitas yang berkaitan di jaringan Ethereum, maka ya koin Ethereum harus standby di wallet Anda. Begitu dong, iya kan? Sama seperti Binance, Anda harus standby dong BSC atau BNB-nya. Ya kan, kemana-mana kan nanti akan dipotong BNB-nya sebagai gas fee. Begitu juga Ethereum. Karena itu teman-teman, saya optimis banget bahwa Ethereum ini nanti akan menembus all time high. Hanya saja dalam situasi dan kondisi seperti ini, saya sudah tulis loh di Twitter saya ya, di Pahlawan Kripto. Saya sudah tulis ini yang lalu, kalau nggak salah saya bilang 30 juta ya, saya harapkan begitu. Kalau 30 juta saya mau beli. Kira-kira begitu. Nah, ini saya anjurkan kepada kalian sering-sering berkunjung ke Twitter karena nggak semuanya bisa saya bikin video. Kalau ada short message ya, pesan-pesan singkat, tiba-tiba saya keinget, hanya singkat saja itu 1-2 menit biasanya saya bikin di Twitter. Kalau di video terlalu singkat juga kan nggak enak ya. Nah, ini Bitcoin saya sudah ngomong juga, Ethereum saya bilang ya 2100 lah. 2100 kalau nggak salah 30 juta kalau nggak salah. Nah, jadi ya kita lihat ya, sekarang memang 38 juta, sudah naik lagi ya hari ini. Kemarin ini kan, nah kalian lihat ini dari segi all misalnya ya, atau katakanlah 3 bulan terakhir begitu ya, 3 bulan terakhir. Nah ini dia terendahnya ini teman-teman. Nah ini terendahnya ini, nah udah sempat 32 juta ya, 32 juta. Nah jadi adalah wajar kalau saya bilang ya kita masuk angka psikologi saja 30 juta, saya akan coba beli seperti itu. Termasuk juga Bitcoin. Jadi justru teman-teman, kalau kalian belajar dari orang-orang kaya itu ya, mereka justru pada saat seperti ini tuh menyiapkan uang cash sebanyak-banyaknya, berburu barang bagus di harga murah, begitu loh ya. Nah contohnya si Vitalik Buterin ini sendiri yang adalah co-founder dari Ethereum itu sendiri ya. Ini misalnya, nanti saya akan cantumkan semua ya. Kalian bisa baca teman-teman. Vitalik Buterin tentang membangun lapisan dasar untuk ekonomi global tanpa mengorbankan desentralisasi. Ada loh statement-statement dia bilang, dia malah seneng kalau kondisi bearish. Kalian akan bilang nih, oh, ini orang edan. Ya, ini dia. Ya, dia malah men-celebrate ya, Crypto Winter tuh musim dingin teman-teman. Co-founder Ethereum, Vitalik Buterin, merayakan pasar, bukan pasar beruang teman-teman, bear kan, kalau bear itu, tapi kalau di market tuh bearish tuh maksudnya itu pasar lagi anjlok, itu bearish ya. Nah, sektor cryptocurrency yang mengalami pasar bearish lah ya, saya ganti ya, potensial adalah berita yang menyambut, berita yang bagus maksudnya ya, kata Vitalik Buterin, salah satu pendiri blockchain Ethereum. Berbicara dalam waktu baru-baru ini dengan Bloomberg, ya, Buterin menyatakan bahwa industri akan mendapat manfaat dari memasuki musim dingin kripto. Musim dingin itu maksudnya
ya babak belur lah, hancur-hancuran. Ya, hancur-hancuran. Musim dingin kan orang nggak bisa ngapa-ngapain ya. Meringkuk aja kira-kira begitu ya. Sejauh tahun ini harga token telah mengalami penurunan yang sangat besar. Orang-orang yang mendalami kripto dan terutama membangun sesuatu, banyak dari mereka menyambut pasar bearish, katanya kepada jaringan berita bisnis. Mereka menyambut pasar bearish karena ketika ada periode panjang, harga bergerak naik dalam jumlah besar seperti itu. Itu jelas membuat banyak orang senang, tetapi juga cenderung mengundang banyak perhatian spekulatif jangka pendek. Nah, maksudnya adalah kalau kalian short term banget cara berpikirnya, maka kalian akan sangat stres menghadapi yang namanya pasar lagi bearish, lagi anjlok, lagi dump. Akan sangat stres. Karena itu teman-teman, kalian harus pindah mindsetnya. Jangan di mindset loser. Kalian harus di mindset winner. Winner berarti ketika melihat mara bahaya atau dump atau hancur gila-gilaan, kalau kalian memiliki mindset winner, kalian harus justru siapin uang cash. Cepat kalian watchlist barang-barang yang bagus dari sekarang. Watchlist, saya ulangi, watchlist segera barang-barang yang bagus. Tinggal tunggu terjadi kegoncangan demi kegoncangan, kapan dia ngedam parah, dan ketika di titik terendah, sikat. Begitu. Jadi, kapan lagi Anda bisa kaya? Caranya bagaimana, Bang? Cari barang bagus, harga lagi murah. Cari BMW X5 yang katakanlah harganya 1 miliar atau 1,5 miliar. Tapi harganya saat ini bisa 100 juta dan barangnya fresh from the oven alias baru keluar dari dealer, bukan second. Contoh, saya kasih contoh ya teman-teman. Saya sekarang ke akun saya di toko kripto deh ya. Coba kita lihat ya, supaya ada chart gitu loh teman-teman. Nah, saya coba ke pasar ya, pasar. Contohnya adalah katakanlah Ethereum ya, di sini kan, ini Ethereum. Nah, seperti ini. Saya coba setel ini dalam 12 jam misalnya ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini dalam 12 jam ya seperti ini. Jadi kalau misalnya saya katakanlah misalnya saya ukur ya, saya ukur dulu di sini ya teman-teman nih. Nah, ini dia seperti itu. Saya coba ukur dari all time high-nya di sini sampai ke sini. Katakanlah saya menginginkan harga 30 juta. Nah, di sini. Nah, saya mengharapkan bahwa Ethereum itu boleh kedam paling nggak 50% ya, sampai 60% dari harga all time high-nya. Bagus kan? Nah, karena itu saya lagi ngintip nih sekitar di sini. Nggak tahu kapan ya, mudah-mudahan. Dan bagusnya, kalau kalian mau berburu koin-koin papan atas begini, teman-teman, sebaiknya dicek seperti ini. Karena apa? Kalian bisa setting memang. Kalian bisa setting. Contohnya saya ini, nih, lihat. Ya, saya sudah setting loh ini. Saya kan udah ngomong sama kalian. Salah satu yang saya intip adalah Cardano. Nih, saya lagi ngintip Cardano tanggal berapa itu ya? Oh, tanggal 22 kemarin ya. Kemarin jam 9 malam. Tanggal 22 bulan 2 jam 11 sorry ya. Tanggal 22 bulan 2 jam 23.21.05. Saya lagi ngintip Cardano pairing dengan BUSD di harga 0,7. Ya, persis seperti saya bilang di sini. Kan saya udah ngomong juga di sini tentang Cardano, teman-teman. Nah, ini kan saya bilang begitu. Let's wait for the minimum price 0,7. Nah, nih, ya, karena menurut saya 0,7 alias 10.000 ya harga yang ya wajar lah begitu ya. Nah, jadi bagusnya kalau dicek, dia bisa kita biarin aja begitu. Ya kan? Kita bisa ngebooking harga, ngetek harga istilahnya. Seperti itu. Jadi, kapan dia match, ya dia akan match dengan sendirinya. Yang penting kalian ada duitnya kan gitu, ada modalnya. Nah, kalau menurut saya lagi ngintip nih Ethereum. Kalian boleh ikut saya, boleh enggak. Kenapa saya betul-betul tertarik dengan Ethereum? Tadi saya udah bilang, karena jajaran blockchain atau jaringan Ethereum itu, terutama DeFi, yang notabene 62% lebih Ethereum yang kuasai, itu besar sekali loh teman-teman. Dan semua itu ketika market sudah pulih, orang-orang akan berbondong-bondong masuk ke DeFi. Terutama institusi-institusi keuangan yang besar. Itu yang tadi saya bilang. Perusahaan-perusahaan seperti venture capital. Ada loh venture capital minta kerjasama sama saya. Venture capital itu ya uangnya nggak sedikit kan. Apalagi venture capital yang papan atas begitu loh. Ya, mereka pasti akan berpikir daripada kita masukin di saham juga nggak jelas seperti itu ya, sama gonjang-ganjing, tapi recovery-nya kan lama. Kalau saham itu kan, dia fundamentalnya itu kan perusahaan, ya kinerja perusahaan dan kinerja keuangan seperti itu. Tapi recovery ekonomi itu kan tidak cepat teman-teman.
Kalau kehantam sama COVID misalnya, perusahaan katakanlah jadi kehantam sumber income-nya, misalnya begitu ya. Itu untuk recovery itu nggak cepat. Karena memang basisnya kinerja perusahaan dan kinerja keuangan. Tapi kalau di kripto, itu recovery-nya cepat. Contohnya aja, kemarin itu kan, apa ini namanya, BNB. BNB itu sempat loh, ini lihat. BNB ini kemarin, teman-teman, ini 5,1 juta ini. Kemarin banget, baru 1 hari yang lalu. Coba kalian lihat. Udah 5,4, hampir 5,5. Naik 300 ribu. Nah, cepat banget kan? Jadi, untuk bisa recovery itu cepat banget. Itulah kripto. Karena basisnya adalah supply and demand. Bukan kinerja perusahaan, kinerja keuangan. Bukan, sehingga jadi lambat. Ini jadi cepat ya. Itulah keunggulan dari kripto dibanding saham. Ya, nah jadi karena Ethereum ini penggunaannya, utilitasnya, use case-nya besar sekali, terutama untuk market DeFi, 62% mereka yang kuasai. Makanya saya secara pribadi memberikan perhatian lebih besar kepada Ethereum. Karena itu saya bilang, semoga dia bisa anjlok ke 30 juta minimal. Habis itu kita simpan aja begitu sebagai ya tabungan jangka panjang, teman-teman. Ini kan kalau sifatnya seperti ini pasti akan naik terus begitu. Nah, itu maksudnya si Vitalik Buterin. Jadi justru ketika lagi ambruk, justru dia senang. Nah, ya, analis predik parabolic Ethereum price rally as institutional capital. Nah, nanti kalau terjadi pemulihan atau institutional capital flow. Jadi kalau terjadi nanti ada pemain-pemain kelas atas lah ya yang pemegang dananya besar ya. Capital flow itu uang masuk, modal masuk ya dari investor institusional yang memegang uang banyak-banyak. Mereka menurut kalian akan beli apa? Saya mau nanya nih sama kalian. Ini analisa cara berpikir. Sama lah seperti di bursa saham. Ketika pemain-pemain besar akan masuk ke bursa saham, mereka akan hajar dulu yang first liner, teman-teman. Apa itu, Bang? Misalnya bank papan atas, ya 5 besar, seperti BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, seperti itu. Ya kalau sekarang ada lagi BRI Syariah, itu papan atas dulu, baru perusahaan-perusahaan besar seperti Indofood misalnya, HM Sampurna, seperti itu ya. Banyaklah perusahaan-perusahaan besar kan banyak banget di Indonesia. Yang papan-papan atas disebutlah first liner. Begitu. Nah, begitu juga di cryptocurrency. Kalian tahu nggak? Supaya kalian bisa membaca market, teman-teman. Ketika nanti semua institusi besar mulai pada berdatangan, market sudah mulai kondusif, yang mereka akan hajar duluan ya ini yang papan atas ini. Apa itu? Bitcoin, Ethereum, BNB. Kalau USDT ini kan stable coin, ini kan nggak kemana-mana, harganya segitu-segitu aja. Mereka nggak tertarik, teman-teman. Ini saya kasih tahu ya. Bitcoin, kalian harus watchlist. Bitcoin, Ethereum, BNB, ya, Ripple, Cardano, Solana. Ini nih yang berpeluang bisa terbang ya. Terra Luna, Avalanche, ini Binance enggak ya. Dogecoin juga ini harganya udah turun banget. Polkadot, Shiba Inu. Nah, ini yang ada USD-nya lewat ya. Polygon ya, dan lain-lain banyak banget ya. Seperti itu, teman-teman. Chainlink. Nah, pokoknya carilah yang murah-murah. Algorand, saya udah sounding mana, Sandbox, Phantom ya, itu banyak banget loh. Nah, ini dia. Udah 47.000 ini dari 60 ribuan kemarin. Nah, jadi mengerti ya. Jadi, milikilah perspektif seperti Vitalik Buterin ini. Ethereum will likely never be much faster. Jadi, kalau dibilang parabolik ya teman-teman, parabolik itu kira-kira begini. Nah, ini dia. Jadi, seperti ini merosot, habis itu pum begitu. Jadi kayak gerak parabola dia. Ya, gerak parabola begini dia. Set gitu. Syukur-syukur nggak seperti logo sepatu Nike. Sepatu Nike ya, gimana logonya teman-teman? Sepatu Nike ya. Sepatu Nike itu gimana logonya? Coba, kalian ada yang bisa kasih tahu? Sepatu Nike itu di sini bisa gambar nggak ya? Ini ya. Wah, nggak bisa di sini ya. Atau begini nih. Sebentar. Ini nggak bisa ya. Sepatu Nike deh pokoknya. Sepatu Nike itu gini deh. Duh, di mana ya? Susah ini. Ya, sebentar. Saya lihat dulu pakai apa ini bisanya ya. Ini draw. Bentar ya, ini pakai ini. Wah, nggak bisa pakai ini. Pokoknya sepatu Nike deh. Gini nih. Di sini aja nih saya punya ide. Logo Nike. Nah, kayak gini nih.
Nah, jadi ya bisa terjadi loh teman-teman, market itu seperti logo sepatu Nike ini. Nah gini, terus tiba-tiba dia terbang tajam, nggak berhenti-berhenti. Iya loh, kalian perhatikanlah market yang lain, bisa terjadi turun, habis sudah turun terbang, begitu ya. Nah IHSG misalnya, kalian lihat deh IHSG ya, chartnya ya, misalnya chart IHSG seperti itu ya. Nah, ini kalian bisa lihat, nah ini begini jatuh, habis itu begitu. Jadi itu maksudnya teman-teman. Jadi kalau kalian belum memiliki perspektif seperti Vitalik Buterin ini, kalian akan panik kalau terjadi dam gila-gilaan, begitu ya. Rata-rata dia bilang ya tenang aja. Ini contohnya Ethereum co-founder Vitalik Buterin welcomes bear market, says it get rid of weak project and hype. Ya, jadi ya dia malah menyambut bagus kalau market lagi ancur-ancuran. Tapi ingat, itu biasanya akan disambut oleh mereka yang ya uang cashnya ada, kira-kira gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan, Bang? Untuk menutup ya, kalian secepat-cepatnya lah siapkan uang cash. Perhatikan baik-baik ya. Siapkan uang cash, masukin Snapper Wallet ya. Dan ketika market mulai ngedam, silahkan ya. Kalau misalnya kalian butuh acuan-acuan harga, saya udah ngomong kok di Twitter ya. Salah satunya ya tentang masalah koin-koin papan-papan atas ini, teman-teman, yang harus ya menurut saya kita akumulasi. Bahkan saya tidak segan-segan mendorong Anda, kalau Bitcoin ini bisa di 400 jutaan, beli aja. Iya kan? Beli aja 4 juta misalnya. Lumayan kan, 0,001 BTC ada di akun Anda. Begitu. Tapi ingat, belinya di CEX ya. Jangan di DEX. Begitu ya. Oke. Ya. Jadi milikilah perspektif seorang kontrarian. Kontrarian itu artinya berlawanan arah. Orang pada pusing, kalian malah ketawa. Begitu. Orang pada jualan, kalian malah beli. Begitu. Orang mau pada beli, ya kita malah jualan dong. Begitu caranya. Ya, teman-teman, segitu aja review singkat dari saya supaya menambah wawasan kalian, supaya lebih oke wawasannya dalam hal berinvestasi di crypto market. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar, and see you at the top.